Putra Zhang Yuxia mencurigai ayahnya telah meninggal dunia dan secara terbuka menyerukan penyelidikan. Sebuah surat dari putra Jenderal Zhang Yuxia, wakil ketua komisi militer yang dulunya merupakan sekutu terdekat Xi Jinping, mengirimkan gelombang kejutan melalui opini publik dengan menuduh bahwa ayahnya ditahan secara ilegal dan mungkin telah meninggal dunia secara mendadak dalam rahasia. Jika informasi ini benar, hal itu akan menjadi pemicu yang menyulut kemarahan di seluruh jajaran militer yang sudah sangat tidak stabil. Menurut laporan dari Lao Deng pada tanggal 20 Februari tahun 2026, putra Zhang Xin, mengirimkan permohonan mendesak kepada pimpinan puncak, menegaskan bahwa ayahnya ditangkap oleh pasukan khusus dari Kementerian Keamanan Publik tepat di sekolah partai pada tanggal 20 Januari dengan mengabaikan semua prosedur hukum atau protokol disiplin militer. Zhang Xin menekankan bahwa seorang jenderal yang telah setia sepanjang hidupnya dan berada dalam kondisi kesehatan yang baik seperti ayahnya tidak mungkin meninggal dunia secara tiba-tiba tanpa catatan medis atau pemberitahuan resmi kepada keluarga. Menghadapi ambiguitas yang mencurigakan ini, pihak keluarga dengan tegas menuntut pembentukan tim investigasi gabungan untuk memperjelas kebenaran mengenai nasib Jenderal Zhang Yuxia. Meskipun belum terverifikasi, surat ini dengan cepat menjadi viral di media sosial berbahasa Mandarin di tengah bungkamnya otoritas Beijing mengenai status Zhang Yuxia. Kurangnya transparansi inilah yang membiarkan rumor yang saling bertentangan menyebar, sebuah tanda klasik dari ketidakstabilan dan krisis kekuasaan yang terjadi di eselon tertinggi. Melihat gambaran yang lebih luas, investigasi yang menargetkan Zhang Yuxia dan Liu Zhenli pada awal 2026 dianggap sebagai pembersihan militer terbesar sejak revolusi kebudayaan, yang membuat komisi militer pusat hampir seluruhnya diisi oleh Xi sendiri. Khususnya, PLA Daily telah berulang kali menggunakan bahasa metafora kuno untuk mengkritik ketidakpuasan dan perlawanan, mengungkapkan ketakutan nyata Xi terhadap pemberontakan. Penghindaran pemerintah untuk menyebutkan nama kedua jenderal ini secara langsung semakin menunjukkan kecanggungan dan kekhawatiran mereka terhadap pergeseran yang tidak terduga di dalam jajaran militer. Kudeta Januari yang diluncurkan oleh Xi untuk menggulingkan dua jenderal paling kuat tampaknya telah menjadi bumerang, menyebabkan situasi lepas kendali. Menurut komentator Chen Pong, Xi saat ini berada dalam keadaan isolasi yang ekstrim. Dengan menyingkirkan jenderal-jenderal yang paling berpengalaman dalam pertempuran, ia secara tidak sengaja telah mendorong seluruh militer yang berjumlah lebih dari 2 juta tentara ke posisi oposisi. Untuk menyelamatkan situasi, Xi terpaksa melakukan taktik darurat dengan melonggarkan penyensoran dan meminjam gengsi mantan Perdana Menteri Wen Jiabao. Bukti paling jelas dari hal ini muncul pada hari pertama tahun baru Imlek, tanggal 17 Februari, ketika sebuah kartu ucapan dari Wen Jiabao kepada kepala sekolah Beichuan tiba-tiba beredar luas di WeChat dan Weibo. Dalam kartu tersebut, Wen mengenang air mata yang tumpah untuk para korban gempa bumi 2008 dan memuji semangat yang gigih dan tak tergoyahkan, sebuah metafora tajam bagi ketahanan para tetua partai di tengah gempa politik saat ini di Zhongnanhai. Fakta bahwa Xingtao Daily, sebuah surat kabar pro-pemerintah, menerbitkan informasi ini di halaman depannya mengindikasikan bahwa Xi sedang mundur, mengandalkan pengaruh para pendahulunya untuk meredam kemarahan militer dan menutupi retakan kekuasaan yang memburuk. Menurut komentator Chen Pong dan Chai Sen-kun, oposisi yang dipimpin oleh Zhang Yuxia dan Liu Zhenli telah secara langsung menargetkan skandal korupsi keluarga Xi, terutama saudara perempuannya, Qi Qiao, yang diduga memiliki hubungan dengan konglomerat besar seperti Wanda dan Tomorrow Group. Rumor dari akhir 2025 menunjukkan bahwa Qi telah diinterogasi oleh Komisi Inspeksi Disiplin dan ditahan dalam tahanan rumah di sebuah hotel di Shenzhen. Sebagai balasan, Xi Jinping terpaksa meluncurkan serangan pencegahan dengan mengerahkan Biro Pengawal Pusat Pimpinan Cai Qi dan pasukan khusus Wang Xiaohong untuk melakukan penangkapan di luar kerangka konstitusional. Memasuki tahun 2026, tahun kuda merah dan domba merah yang penuh dengan tabu Feng Shui, masyarakat China beralih dari frustrasi menuju keputusasaan saat ekonomi runtuh, pengangguran kaum muda meningkat, dan populasi menurun. Di balik potongan-potongan berita mengenai nasib Zhang Yuxia atau kerabat Xi, terdapat gambaran kekuasaan yang secara bertahap hancur karena Xi telah kehilangan kepercayaan dari partai, militer, dan rakyat. Seperti yang diisyaratkan oleh mantan Perdana Menteri Wen Jiabao, meskipun bangunan kekuasaan mungkin runtuh setelah peristiwa seismik, nilai-nilai lama dan faksi para tetua masih tetap ada secara diam-diam sebagai tantangan abadi terhadap kekuasaan absolut saat ini.